Halo guys, hari ini bertemu kembali kita di dalam channel Jejak Orang Kita. Sudah lama saya tidak upload video kan, jadi ini kali saya buat video buat Ceruk Pembangan. Jadi inilah pemandangan di Api-Api Sinta, tempat tinggal saya. Dan puji Tuhan, saya diberikan satu buah yang terdapat di Pulau Borneo, yaitu buah Bambangan. Nah, Bambangan ini sedap guys, sedap untuk dibuat ceruk. Jadi untuk kali ini saya ingin belajar buat ceruk Bambangan, dan juga tentunya YouTube lah guru saya. Dan saya lupa apa nama dia punya channel itu, tapi kalau kamu type saja cara buat ceruk Bambangan memang banyak yang akan keluar guys. Dan jadi pertama sekali kita perlu buka kulit. So, kalau kita tidak buka, macam mana kita boleh makan kan guys? Oke, kita perlu buka kulit dia dulu. Kulit Bambangan ini guys, dia tebal tahu, jadi kita perlu buka dia tebal-tebal. Nah, yang satu sudah siap, yang kedua kita buka balik, tetapi kita perlu cuci dulu sebab ada pasir-pasir. Kita perlu tambahkan kebersihannya guys. Oke, kita buka lagi. Oke, tunggu guys, cantik kan, sedap. Oke, kita teruskan buka. Saya punya pisau ini tidak tajam guys, jadi saya perlu tekankan. Tuh nampaknya macam terus tangan saya mau potong. Nah, inilah kita perlu buka dia punya kulit. Tapi itu kulitnya tuh pahit guys, kalau kita buka semua dia punya kulit, dia rasa pahit dan macam gatal-gatal di lidah. Nah, jadi kita perlu buka tuh guys. Oke, sudah siap untuk buka kulit Bambangan yang kedua. Ini dia, cantik. Oke, ini kulit, ini buah Bambangan. Oke, kita perlu cuci dulu. Kita perlu tambahkan kebersihan, orang bilang. Oke, kita buang kulit supaya kita ada tempat untuk memotong isi Bambangan kita. Bukan bembengan lah. Saya pernah dengar nampak di TikTok ada yang cakap bembengan. Bukan bembengan, Bambangan. Nah, begitu. Kita perlu potong begini. Kita boleh potong dia cantik, tapi maaf, saya punya cara potongan itu sembarangan saja. Tapi apapun, yang penting kita boleh makan lah kan. Nah, kita perlu, yang penting itu yang paling penting baik guys, sebab tidak sudah bentuk tuh kalau diparutkan. Nah, begitu. Yang penting kita potong-potong lah. Nah, beginilah potongan saya guys. Sayang bah tidak akan ambil yang lain. Oke, alamak, ada yang belum tertinggal. Oke, kita teruskan untuk memotong buah yang kedua. Ini guys, macam mangga dia nih guys. Kalau kawan-kawan di Semenanjung ataupun mana-mana tempat yang belum pernah nampak Bambangan, dia macam mangga, sejenis mangga lah, tapi dia besar dan rasa dia pun ada kelainan sedikit lah. Oke, ini dia buah Bambangan sedang dihiris begitu. Oke, ini adalah biji dia. Dan kita perlu ambil satu saja sebab pahit nih kalau banyak guys. Kita perlu satu saja. Tapi sebelum kita hiris-hiris dia kecil-kecil, kita potong dia dalam bentuk kado. Bukan senangnya guys, walaupun tuh nampak macam senang, dia susah guys. Jadi kalau anda ada di kawan-kawan yang mau beli, pergilah kamu beli di temu-temu ataupun di pasar-pasar, gerai-gerai yang ada menjual Bambangan. Jadi saranan saya, janganlah kamu pergi tawar-tawar lagi harga yang diorang tetapkan. Sebab kenapa? Bukan susah tuh, pergi ambil lagi di pohon, buka kulit lagi, angkat lagi, berat lagi. Lepas itu potong-potong dan proses pun itu memang susah tuh guys. Jadi jangan lagi kamu tawar-tawar, beli saja. Walaupun ya beli sajalah, jangan lagi tawar-tawar. Oke guys, ini adalah biji dia. Kita perlu buka seperti yang saya katakan tadi. Kita perlu ambil dia punya isi untuk kita campur di dalam jeruk Bambangan kita. Sebab tidak lengkap kalau tidak ada ini. Menurut apa yang dia cakapkan di dalam video itu, kita perlu, nah itu yang isi dia putih kan. Oke, kita perlu buka kulitnya dulu, tapi untuk
membuka kulitnya saja untuk mengambil dia punya isi di dalam itu. Badul bane kalau kami panggil badul kalau dusun di tempat kami, dusun Telantang. Jadi kami panggil ini badul. Lucuan, tapi apa boleh buat lah, itulah nama dipanggil kalau di kampung kami badul. Jadi kita ambil dia punya badul, itu dia punya isi, kita kasih keluar. Nah, kita keluar dari payah betul nih guys, susah. Ini bagian yang paling susah kalau membuat jeruk kembangan. Tapi saya rasa kalau ada parang besar itu oke lah, sebab dia mudah, kita kasih belah saja dibuat. Tapi ini saya ada pisau saja, saya kasih kuat pun kita takut orang sebelah akan marah. Jadi saya pelan-pelan sajalah, begini sajalah, gegar-gegar tangan saya. Ya, jadi saya buka begini. Nah, ada sudah kan, nampak sudah kan di sini dia. Nah, saya tidak dapat tunggu sudah. Ya, terus potong di sini sajalah. Ambil sedikit saja lagi pun. Nah, kita tidak perlu banyak. Yang penting ada mungkin dia punya bau ataupun rasa dia begitu. Tidak perlu banyak lah kali kan. Jadi kita perlu buka lagi lah, kita ambil tambah lagi dia sedikit. Nah, ini dia macam kelapa pula, isi kelapa kan. Oke, kita teruskan mengambil dia punya dia punya isi itu badul. Oke, kita buka. Oke, susah nih guys, licin tuh buah, jadi kita perlu ambil itulah, kita kasih keluar begini. Oke, begini dia, kita kasih keluar begitu. Susah nih guys. Nah, ini dua sajalah, biarlah dua saja, yang penting ada putih-putih yang ada campur sana nanti. Oke, kita bersihkan dulu lah, cuci tangan, cuci lagi balik ke biji dia, ke badul, supaya dia macam kita bersih sebelum kita parut. Oke, selesai untuk cuci. Seterusnya kita akan oke guys, ini lagi satu kelemahan saya tidak ada parut, bikin kasih parut tuh biji. Jadi saya terpaksa buat beginilah, kasih guna pisau begitu saja. Kalau orang dusun bilang kasih kelut. Nah, kasih kelut, tapi begitulah. Terlalu payah guys, susah saya mau buat begitu. Jadi apapun kalau mau hasil yang baik perlu sabar kan guys, perlu sabar. Tidak ada yang terus ada hasil, kita perlu ada pengorbanan juga. Inilah sudah selesai, sedikit saja tuh buah saya dapat, itu biji dia saya dapat buka, campur, tapi yang penting ada rasa dia lah. Oke, terusnya kita taruh garam. Saya tidak guna lada guys. Pertama saya tidak lada, yang kedua memang saya tidak suka makan lada, dan saya tambah resepi dia, saya guna cuka makan. Nah, lepas harus cuka makan, kita kasih gaul begini, simple aja guys. Kalau saya simple saja, dan saya rasa tidak ada menu yang betul, ini yang betul, itu yang betul, ini yang betul, tidak ada. Sebab masing-masing kita punya cita rasa sendiri kan. Yang makan itu pun kita sendiri cuy yang makan. Oke, siap sudah. Terusnya kita kasih sedia balang, kita kasih masuk ke sana, simpan di dalam balang, dan saya rasa boleh bertahan dalam beberapa hari lah sebagai lauk kita ataupun makanan kita untuk kasih sama-sama dengan nasi. Dan paling mantap nih guys, kita makan bersama dengan nasi panas, dan boleh juga kita campur dengan serunding. Oke, inilah makanan tradisi yang sudah saya belajar pada hari ini, walaupun tidak perfect, tapi saya percaya bahwa inilah permulaan yang baru bagi saya untuk belajar sesuatu yang baru, untuk mendapatkan hasil yang baru, dan menjadi sesuatu yang baru itu sebagai pengalaman yang baru. Oke guys.